Study selamat datang kembali di materi kesetimbangan kimia kelas 12. Kembali lagi bersama aku Safa yang akan menemani kalian belajar pada hari ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita ke bagian yang ketiga, yaitu tentang perhitungan kesetimbangan. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama ada KC. Nah, KC ini adalah tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Harga KC hanya dipengaruhi oleh komponen yang berwujud larutan dan gas. Dan harga KC tetap selama suhunya tetap. Nah, jadi di sini ada reaksi AA ditambah BB menjadi CC ditambah DD. Nah, ini kalau kita ingin mencari KC-nya itu bisa dengan mengalihkan konsentrasi produk dipangkatkan dengan koefisiennya dibagi dengan perkalian konsentrasi reaktan yang dipangkatkan dengan koefisiennya. Ya, bisa dilihat teman-teman semuanya tuh ya. Nah, di sini A, B, C, dan D merupakan konsentrasi zat A, B, C, dan D dalam satuan molaritas atau mol per liter. Jadi perlu diperhatikan bahwa yang dimasukkan ke rumus ini itu harus dalam satuan molaritas atau mol per liter. Nah, terus yang kedua ada derajat disosiasi atau alfa. Nah, derajat disosiasi adalah perbandingan antara jumlah mol yang terurai dengan jumlah mol awal. Sesuai dengan definisinya, derajat disosiasi dapat dicari dengan membagi mol terurai dengan mol zat mula-mula. Selanjutnya, yang ketiga ada Kp. Kp ini adalah tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan gas. Merupakan hasil kali tekanan parsial gas-gas hasil reaksi dibagi dengan hasil kali tekanan parsial gas-gas reaksi dipangkatkan koefisien masing-masing. Nah, di sini ada contohnya, ada reaksi 2XY menjadi X2 ditambah Y2. Nah, untuk mencari Kp-nya, pertama-tama kita itu harus mencari dulu nih tekanan parsial dari masing-masing komponen reaksi yang ada di sini. Berarti nanti kita harus mencari tekanan parsial dari Y2, X2, dan XY. Nah, cara mencari tekanan parsialnya itu, misalnya di sini tekanan parsial X yaitu adalah mol dari si zat X per mol total dikali dengan P total. P totalnya itu adalah tekanan totalnya. Nah, lalu kalau sudah dicari tekanan parsial dari masing-masing gas, bisa dicari Kp-nya itu dengan mengalihkan ya tekanan parsial produk dibagi dengan tekanan parsial reaktan yang dipangkatkan dengan koefisien masing-masing. Lalu selanjutnya ada hubungan Kc dan Kp. Jadi ternyata Kc dan Kp ini memiliki hubungan nih, teman-teman. Jadi ternyata Kp itu bisa dicari dengan cara mengalihkan Kc RT pangkat delta N. Nah, delta N ini apa? Delta N itu adalah jumlah koefisien produk dikurangi dengan jumlah koefisien reaktan. Misalnya saja di reaksi ini ya. Di reaksi ini, berapa delta N-nya? Nah, kita lihat nih. Delta N. Jumlah koefisien produk berapa? Nah, kalau jumlah berarti semuanya ditambah. Di sini X2 koefisiennya 1, dan Y2 juga koefisiennya 1. Berarti 1 ditambah 1, 2. Lalu dikurangi jumlah koefisien reaktan. Di sini koefisien reaktannya 2. Berarti 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, gimana nih Kak kalau si delta N-nya itu 0? Kalau delta N-nya 0, misalnya delta N-nya sama dengan 0, maka Kp akan sama dengan Kc. Kenapa demikian? Karena segala sesuatu yang dipangkatkan dengan 0, hasilnya 1. Gitu ya. Nah, di sini, di rumus ini, R-nya itu adalah tetapan molar gas yang 0,08206 Joule per mol Kelvin, dan T-nya itu adalah suhu dalam satuan Kelvin. Oke deh. Langsung aja nih ya, kita ke contoh soal yang pertama, supaya makin paham nih teman-teman. Nah, nomor 1, nilai tetapan kesetimbangan bagi reaksi berikut adalah, oke, di sini ada reaksi CaCO3, kalsium karbonat, fasenya padat. Ini dia mengurai atau terurai menjadi CaO yang fasenya solid, dan CO2 yang fasenya gas. Panahnya dua arah ini ya, teman-teman. Nah, tadi perlu kita ingat, kalau misalnya kita mau menentukan Kc, maka kita hanya perlu memperhatikan komponen reaksi yang fasenya larutan atau gas. Kalau kita lihat di sini,
Yang memenuhi syarat ini hanya si CO2 saja. Berarti Kc-nya tadi adalah konsentrasi produk dipangkatkan dengan koefisien dibagi dengan konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisien. Berarti di sini karena yang fasenya gas hanya CO2, maka Kc-nya juga hanya dari konsentrasi CO2 saja, seperti ini, teman-teman. Nah, ini kalau CO2-nya menjadi produk. Tapi kalau misalnya dibalik nih ya, reaksi pembentukan CaCO3, berarti dari CaO ditambah CO2. Jadi CaCO3. Nah, kalau seperti ini berarti nanti Kc-nya adalah 1 per konsentrasi CO2. Karena di sini CO2-nya itu sebagai si reaktannya. Dapat dipahami ya, teman-teman? Oke, mungkin kita lanjut aja ke soal selanjutnya. Nomor 2, berikut ini reaksi pembuatan amonia dengan proses Haber-Bosch. Sini ada reaksi N2 fasenya gas ditambah 3H2 yang fasenya gas juga, menghasilkan 2NH3 dengan nilai entalpinya negatif 188,19 kJ. Supaya produk NH3 dihasilkan secara maksimal, maka perlakuan yang benar adalah ini harusnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, perlakuan yang benar adalah, oke, berarti di sini kita harus menggeser kesetimbangannya ke arah produk nih, ke arah si NH3-nya. Nah, pertama bisa kita tinjau dulu dari konsentrasi nih, teman-teman. Dari konsentrasi. Supaya bergeser ke arah NH3 atau ke arah produk, berarti konsentrasinya harus di apa ini? Nah, pertama bisa dengan menurunkan konsentrasi dari NH3 itu sendiri ya, teman-teman. Menurunkan konsentrasi NH3 atau menaikkan konsentrasi H2 dan konsentrasi N2. Ini kalau dengan seperti ini maka akan bergeser ke arah produk atau si NH3-nya. Kemudian yang kedua bisa kita tinjau dari tekanan dan volume. Kalau tekanan diperbesar dan volumenya nanti akan mengecil, maka reaksi akan bergeser ke arah koefisien yang lebih kecil atau jumlah zat yang lebih sedikit. Nah, di sini si NH3 dia jumlahnya lebih banyak atau lebih sedikit nih dari si reaktannya. Kalau kita lihat ya dari koefisiennya, NH3 itu jumlahnya lebih sedikit. Maka biar geser ke NH3, tekanannya bisa kita tingkatkan dan volumenya bisa kita turunkan. Selanjutnya bisa ditinjau dari suhu. Kalau suhunya dinaikkan, maka akan bergeser ke arah reaksi endoterm. Dan kalau suhu diturunkan, akan bergeser ke arah reaksi eksoterm. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Kalau arah reaksinya ke sini, ke arah pembentukan NH3, maka entalpinya bernilai negatif. Kalau entalpinya bernilai negatif, maka ini adalah reaksi eksoterm. Berarti supaya bergeser ke arah reaksi eksoterm, suhunya perlu diturunkan ya, teman-teman. Nah, bisa kita lanjut ke soal berikutnya. Gas N2O5 terurai menurut kesetimbangan berikut. 2N2O5 terurai menjadi 4NO2 ditambah O2. Dalam wadah 1 liter dimasukkan 0,25 mol gas N2O5. Saat kesetimbangan tercapai, terdapat 0,1 mol NO2. Tetapkan kesetimbangan Kc untuk reaksi tersebut adalah, oke, ditanya Kc-nya. Nah, kan Kc tadi kita rumusnya adalah perkalian konsentrasi produk dipangkatkan koefisien dibagi dengan perkalian konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisien. Nah, untuk mencari konsentrasinya, kita seperti biasa nih, tulis dulu kembali reaksinya ya, 2N2O5 menjadi 4NO2 ditambah O2. Nah, ini semuanya dalam fase gas, berarti semuanya masuk ya. Lalu, seperti biasa, awal, reaksi, dan setimbang. Nah, pada keadaan awal, dimasukkan 0,25 mol nih gas N2O5. Dan saat kesetimbangan tercapai, terdapat 0,1 mol NO2.
Di sini 0,1 ya. Nah, gini teman-teman, kalau misalkan nih sudah diketahui salah satu molnya nih, mol pada keadaan setimbang. Misalnya mol produk ya, mol produk dalam keadaan setimbang. Pasti mol produk dalam keadaan setimbang dengan keadaan saat reaksi itu sama. Berarti kalau di sini NO2-nya adalah 0,1 mol, maka di sini pun 0,1 mol. Nah, kalau sudah kayak gini, berarti kita bisa mencari mol dari N2O5 dan O2. Patokannya dari mol si NO2-nya. Kalau di sini kita cari mol O2, karena dia koefisiennya 1, berarti 1/4 dikali molnya NO2, 0,1, berarti 0,025 mol. Nah, di sini N2O5 berarti dia 2/4 dikali 0,1 berarti 0,05 mol. Baru deh kita turunin. Yang ini berarti 0,25 dikurangi 0,05, berarti sisanya 0,2 mol. Dan ini 0,025 mol. Pasti di sini juga 0,025 mol ya. Nah, kalau sudah diketahui baru bisa kita cari Kc-nya. Berarti Kc-nya adalah konsentrasi NO2 dipangkatkan 4 dikali konsentrasi O2 dipangkatkan 1 per konsentrasi N2O5 dipangkatkan 2. Oke, langsung aja kita masukin angkanya. NO2 tadi dia itu sisanya 0,1 mol pada keadaan setimbang 0,1. Jangan lupa karena dia mol per liter atau dalam molaritas berarti harus dibagi dengan volumenya. Di sini diketahui wadah 1 liter berarti volumenya adalah 1 liter. Jadi 0,1 per 1 pangkat 4 dikali 0,025 per 1 pangkat 1. Nggak usah ditulis ya. Dibagi 0,2 per 1 pangkat 2. Nanti hasilnya didapat 6,25 dikali 10 pangkat min 5. Nah, ini ya, 6,25 kali 10 pangkat 5 katanya.